Hai movie lovers, kembali lagi di channel Spot Movie. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Infamous. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini bergenre crime atau kejahatan. Film ini bercerita tentang seorang cewek yang pengen banget punya banyak follower dan terkenal di Instagram. Nah, film ini nggak jauh beda dengan kenyataan sekarang, di mana semua orang pasti pengen terkenal dan banyak followers. Tapi, siapa sangka ketenaran itu bisa mengarah ke arah yang lain. Nah, tanpa basa-basi lagi, cus kita bahas film yang satu ini. Film ini diawali dengan scene di sebuah bank. Terlihat banyak ada uang yang berhamburan dan mayat yang tergeletak di sana. Lalu terlihat seorang cewek yang lagi sembunyi sambil melakukan live lewat medsosnya. Dia adalah Ariel yang diperankan oleh Bella Thorne. Sambil live streaming, terlihat Ariel berkata soal penyesalannya tentang takdirnya. Tak lama kemudian, datanglah polisi yang menggerebek bank itu. Polisi itu pun langsung menodongkan senjatanya pada Ariel. Namun bukannya takut, Ariel malah kelihatan senang. Nah, scene ini pun sungguh membingungkan. Scene pun beralih ke masa lalu di mana semua kejadian tadi bermula. Tampak Ariel tengah asik dengan ponselnya. Terlihat juga di lengan Ariel ini tampak tato yang cukup besar dan juga dia ngerokok. Dari sini sih kita sudah bisa menyimpulkan kalau si Ariel ini emang cewek yang rada gak bener. Saat tengah di jalan balik ke rumah, Ariel melewati sebuah bengkel mobil dan tampaknya dia kepincut sama si tukang bengkel yang kelihatannya emang cukup cakep. Saat sampai rumah, ternyata pacar ibunya yang bernama Bobby ada di sana. Ariel ini kelihatan sangat benci dengan Bob. Ternyata Bob ada di sana karena disuruh jagain Ariel. Ibunya ternyata dapat shift malam dan tidak bisa meninggalkan Ariel sendirian di rumah. You're a real piece of shit. Got any pot? Saat masuk ke kamarnya, Ariel langsung buka HP-nya untuk ngecek udah berapa kali like di IG-nya. Tapi ya, Ariel cuma dapat 18 like pada foto terbarunya dan hanya memiliki sedikit followers. Dia lalu dapat undangan dari temannya buat pesta. Dan karena bosan di rumah, dia pun langsung cus ke pesta itu. Saat dengan dugem barang salah satu cowok di sana, Ariel tiba-tiba didorong oleh seorang cewek. Kayaknya sih, si cewek ini adalah pacar dari cowok yang diajak dugem itu. Nah, tapi Ariel tidak tinggal diam. Dia malah ngelawan balik dan terjadilah adu jotos antara mereka. Keesokan harinya, Ariel lagi kumpul bareng temannya. Ternyata video adu jotos Ariel ini sudah tersebar luas. Tapi bukannya merasa malu atau gimana-gimana, si Ariel ini malah seneng karena dia terkenal dan berhasil mendapatkan 147 followers baru. Nah, dari sini kita melihat bahwa untuk mendapatkan keterkenalan hanya diperlukan sensasi. Saat akan balik ke rumah, Ariel melewati bengkel mobil itu lagi. Namun kali ini Ariel dengan berani nyapa cowok di bengkel itu. I never really seen you around here before. Rupanya cowok itu baru aja pindah ke sana dan dia sekarang tinggal bareng ayahnya. Saat diajak kenalan, cowok itu bernama Dean Taylor yang diperankan oleh Jake Manley. Namun si Ariel nggak mau ngasih tahu namanya ke Dean. Maunya apa sih nih anak? Scene berganti, ternyata Ariel ini kerja di sebuah restoran di lingkungan tempat tinggalnya. Dari kerjaannya itu, Ariel terlihat cukup banyak dapat uang dan tip dari pelanggannya. Saat balik ke rumah, rupanya Ariel punya sebuah kotak penyimpanan uang di kamarnya. Kira-kira tuh duit buat apa ya? Keesokan harinya, Ariel kumpul lagi bareng temannya dan tidak disangka topik bahasan mereka adalah Dean Taylor. Banyak gosip soal Dean yang katanya pernah masuk penjara. Tapi bukannya takut, teman-teman mereka malah pengen bercumbu dengan Dean. Buat apa coba? Nah, malam harinya Ariel datang lagi ke pesta dan di sana ternyata ada Dean. Ternyata Dean bela-belain datang ke sana supaya tahu namanya Ariel. Wah, sebegitu penasarannya dia sama cewek ini. Ariel kemudian mengajak Dean untuk ngobrol berdua. Mereka pun ngobrol tentang kehidupan masing-masing. Dean ternyata memang benar pernah dipenjara karena perampokan bersenjata yang mengharuskan dia tinggal bersama salah satu orang tuanya sebagai syarat bebas. Tapi kelihatan kalau Ariel sama sekali nggak masalah dengan masa lalu Dean itu. Ariel juga menceritakan rencananya yang pengen pergi keluar dari lingkungan dia tinggal itu alias kabur. Ariel juga nyeritain kalau dia udah nabung banyak untuk rencananya itu. Jadi tujuan dia nyimpen uang adalah untuk itu. Nah, kirain buat apa? Saat pemenjaraan mereka makin dalam, mereka pun berakhir di mobilnya Dean. Dan sudah bisa ditebak, mereka itu ngapain? Jadi ya jangan ditanya lagi ya. Mereka pun mulai pacaran dan selalu ngabisin waktu bareng. Wajar aja, masih lagi happy-happynya baru pacaran. Nah, Dean lalu memberitahu rahasia kecilnya kepada Ariel. Dean rupanya punya senjata api maksudnya.
dan dia juga ngajarin Ariel cara untuk menembak. Ariel pun kelihatan sangat kegirangan karena berhasil mengenai target sasaran menggunakan senjata milik Dean. Malam harinya, saat Ariel lagi di tempat kerja, Ariel digerebek sama temannya. Teman-temannya rupanya khawatir dengan Ariel karena menurut mereka, Dean bukanlah merupakan orang yang baik. Teman-temannya curiga kalau Dean pernah membunuh orang, tapi Ariel nggak mau dengar kata-kata temannya dan tetap membela Dean. Dia pun juga bilang kalau bentar lagi dia bakal cabut dari sana. Teman-temannya pun kelihatan pasrah karena si Ariel ini nggak bisa dibilangin. Saat balik ke rumah, uang dalam kotak penyimpanan Ariel ternyata udah hilang. Dia pun langsung dobrak pintu kamar ibunya, nggak peduli walaupun ibunya lagi main tindih-tindihan sama pacarnya, Bobby. You should die, God! Oh my God! What other piss poor! Anak laknat emang. Ariel pun menuduh Bobby yang telah mencuri uangnya itu, tapi ibunya tetap aja ngebela Bobby itu. Karena Bobby nggak mau ngaku, Ariel pun menyerang Bobby. Bobby yang membela diri pun mendorong Ariel hingga dia jatuh dan kepalanya kebentur ke tembok. Karena ibunya nggak mau dengerin dia dan tetap ngebela Bobby, akhirnya Ariel pun ngemasin barang-barangnya dan kabur dari rumah. Ariel nyoba untuk menelpon Dean, tapi nggak diangkat. Akhirnya, karena nggak ada tujuan, Ariel pun langsung pergi ke rumahnya Dean. Karena nggak ada yang bukain pintu, Ariel pun nyelonong masuk ke dalam. Saat sampai dalam rumah, Ariel melihat kalau Dean lagi dipukulin sama bapaknya. Sontak, Ariel pun juga ikutan ngebela Dean sampai akhirnya dia jatuh ke lantai. Dean yang melihat Ariel jatuh, langsung mendorong ayahnya hingga jatuh ke lantai bawah. Namun saat dicek, ayahnya Dean ini ternyata udah mati. Waduh, bahaya ini. Nah, Ariel dan Dean pun kabur dari sana. Saat di tengah perjalanan, Dean menanyakan apakah Ariel punya uang. Ia pun hanya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak punya uang. Karena saking butuhnya mereka dengan uang, Ariel pun nekat merencanakan buat ngerampok swalayan. Karena mumpung Dean juga membawa senjatanya, alias pistolnya. Pada saat Dean akan beraksi, tidak disangka Ariel juga ingin terlibat dalam perampokan yang mereka rencanakan dan nggak mau cuma diam di dalam mobil. Nggak gila apa tuh? Dean pun memperbolehkan Ariel ikut. Saat proses perampokan, rupanya Ariel merekam perampokan itu di HP-nya. Mereka berdua memaksa orang yang menjaga toko itu untuk memasukkan semua uang yang ada dalam kantong yang mereka berikan. Setelah mendapatkan semua uang itu, mereka berdua kabur dari sana. Ariel pun sangat kegirangan dengan uang yang baru saja mereka rampok. Tak lupa, dia juga memfoto dirinya bersama uang hasil curiannya itu. Dan karena bergairah atau gimana, Ariel pun langsung mencium Dean dan duduk di pangkuan Dean untuk ngapain ya? Bisa dibilang menunggangi Dean. Sampai Dean pun harus menghentikan mobilnya agar aktivitas mereka bisa berlanjut. Keesokan harinya, Ariel dan Dean lagi sarapan di sebuah restoran. Kelihatan kalau Ariel ini nggak peduli dengan omongan Dean soal pelarian mereka. Ariel pun sibuk dengan HP-nya. Nah, rupa-rupanya dia mengupload perampokan yang mereka lakukan semalam. Besar juga nyalinya Ariel ini. Dean pun kesal dengan tingkah Ariel. Namun, Ariel bilang kalau ini aman dan tak akan ada orang yang tahu. Ariel pun terlihat bangga karena hanya dalam satu malam, dia sudah berhasil mendapatkan 3.000 followers. Mereka pun melanjutkan rencana pelarian mereka. Mereka perlu banyak uang dan harus merampok lagi. Namun, Ariel juga ingin ikut turun tangan dalam aksi mereka nanti. Dan dia meminta sebuah pistol ke Dean. Dean pun memesankan sebuah pistol untuk Ariel. Di sore harinya, mereka berdua berjalan mesra di pinggir pantai. Ariel pun bilang kalau dia sangatlah bahagia saat itu dan juga followersnya semakin banyak. Dean sendiri tidak tertarik dengan followersnya Ariel. Pada malam harinya, mereka merencanakan akan merampok lagi. Namun kali ini Ariel akan beraksi. Ariel pun melakukan hal yang sama persis dengan yang dilakukan oleh Dean sebelumnya. Dean pun ikut membantu untuk merekam perampokan mereka demi followersnya Ariel. Saat kabur, mereka berlarian sambil saling peluk, udah kayak orang mabuk. Nah, keesokan harinya, ternyata uang hasil rampokan kemarin digunakan untuk membayar senjata pesanan mereka. Dan seperti biasa, Ariel selfie dengan pistol barunya itu. Mereka pun terus-menerus melakukan perampokan hingga udah nggak kehitung jumlahnya. Dan seperti biasa, semua aksi perampokan itu direkam oleh Ariel untuk materi Instagramnya. Namun ternyata aksi mereka itu akhirnya diketahui oleh polisi. Ya, berkat semua postingan Ariel itu. Dean pun marah atas kelakuan Ariel yang membuat mereka akhirnya menjadi buronan. Tapi bukannya takut, Ariel malah senang karena akhirnya mereka berdua terkenal. Dan pada akhirnya, mereka malah berantem di dalam mobil. Karena Dean ngebut di jalan, dia akhirnya ditilang oleh polisi yang tengah berjaga. Saat disuruh diam dalam mobil, Ariel ini malah keluar dan membujuk polisi itu untuk ngelepasin mereka. Namun, Dean juga ikut turun dari mobil. Karena mereka membandel dan nggak mau dengar kata Pak Polisi, akhirnya polisi pun mengeluarkan senjatanya dan menyuruh mereka tiarap.
Namun, kejadian tidak terduga pun terjadi. Ariel menembak polisi itu hingga mati. Mereka pun lalu kabur dari sana. Dean sendiri seperti kebingungan dengan apa yang akan terjadi. Scene berganti, terlihat Ariel tengah berbelanja di sebuah minimarket. Dan Ariel ini terus melamun sampai dipanggil sama kasir di sana. Saat tengah bayar di kasir, Ariel melihat fotonya dan Dean sebagai buronan. Saat selesai bayar, Ariel pun langsung cabut dan pergi ke tempat persembunyian mereka. Karena udah berhari-hari sembunyi, Ariel pun bosan. Followersnya pun mulai menanyai keberadaannya dan mengunfollow akunnya. Ya wajar, karena mereka udah gak pernah ngerampok lagi. Namun Dean tetap tidak peduli pada followers Ariel karena sudah putus asa untuk membujuk Dean. Akhirnya Ariel memberanikan diri beraksi sendirian. Dia pun pergi ke minimarket yang sering dia datangi dan mulai mengancam sambil merekam. Namun saat beraksi, rupanya kasir minimarket itu ingat dengan Ariel dan mengingat wajahnya. Karena tiba-tiba ada pelanggan lain yang datang, Ariel pun refleks menembaknya. Kesempatan itu pun digunakan oleh si kasir untuk mengambil senjata, lalu mulai menembaki Ariel hingga lengannya tertembak. Ariel pun berhasil kabur ke tempat persembunyian mereka. Dia lalu bilang pada Dean kalau dia mengacau. Saat itu juga, mereka bergegas untuk kabur karena pastinya polisi sudah mengetahui lokasi mereka. Dan benar saja, mereka harus bermain kejar-kejaran dengan polisi. Ariel pun menembaki polisi di belakang mereka hingga akhirnya polisi itu berhenti mengejar. Namun karena buru-buru kabur tadi, rupanya tas yang berisi semua uang hasil rampokan mereka tertinggal di tempat persembunyian. Mereka lalu berhenti di suatu tempat untuk mengobati luka tembak di lengan Ariel. Saat sudah selesai diobati, Ariel ini malah minta tolong ke Dean buat fotoin bekas luka tembaknya. Nah, udah gak beres ini anak emang. Dean pun gak mau dan melempar HP Ariel. Karena Dean gak mau, akhirnya Ariel memfoto sendiri bekas luka tembakannya. Dean lalu bilang bahwa semua like yang didapat oleh Ariel gak sepadan dengan apa yang terjadi dengan mereka. Mereka berdua lalu berantem lagi hingga Ariel main tampar-tamparan dengan Dean. Namun pada akhirnya, amarah mereka malah jadi nafsu dan mereka pun bercinta di sana. Sungguh membingungkan. Habis berantem dan bercinta, mereka pun baikan lagi dan menyusun rencana pelarian selanjutnya. Scene berganti, terlihat Ariel tengah meminta tumpangan pada orang yang lewat di sekitar sana. Dan anehnya, masih ada aja orang yang mau ngasih tumpangan ke dia. Ariel pun langsung mengancam perempuan itu dan menyuruh Dean untuk masuk ke dalam mobil itu. Ternyata, si pengemudi itu tahu kalau sebenarnya Ariel adalah kriminal dan dia merupakan salah satu fansnya. Saat sampai di rumahnya, terlihat Dean dan Ariel beristirahat di sana. Wajarlah, mereka capek kejar-kejaran sama polisi terus. Saat ditinggal sebentar oleh Ariel, Dean menanyai wanita itu kenapa dia memfollow Ariel di Instagramnya. Nah, dia hanya bisa menjawab bahwa dia juga sebenarnya ingin perubahan dalam hidupnya. Tapi Dean memberi saran kepadanya bahwa itu semua hanya fantasi dan berkata bahwa sebenarnya dia sangat beruntung daripada Dean. Dan diam-diam ternyata Ariel menguping pembicaraan mereka. Keesokan harinya, wanita itu mengantar Ariel dan Dean untuk melewati perbatasan. Namun sesuai dugaan, ada polisi yang menjaga perbatasan. Saat akan diperiksa, untungnya Ariel ini jago banget acting dan berhasil melewati penjagaan polisi di sana. Saat sudah jauh dari sana, barulah Dean dikeluarkan dari bagasi mobil. Wanita itu pun ditinggalkan di sana sendirian. Sementara Ariel dan Dean pergi melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil wanita itu. Awalnya Ariel berniat mengajaknya ikut di tim mereka, tapi tentu saja Dean gak mau ngajak wanita itu karena hal tersebut tentunya sangat berbahaya. Saat sudah sampai di kota, Dean lalu menelpon rekannya yang bernama Kyle. Saat sampai di tempat rekannya itu, rupanya mereka tengah menyiapkan perampokan yang cukup besar, yaitu mereka akan merampok bank. Dan pas banget, mereka lagi butuh orang untuk ikut barang rencana mereka itu. Kyle memperingatkan Ariel untuk tidak memposting apapun tentang mereka. Nah, saat tengah berada di luar, terlihat kalau Dean tidak setuju dengan rencana ini karena risikonya yang sangat besar. Namun, Ariel tetap ingin ikut karena uang yang dijanjikan lumayan banyak. Bahkan lebih banyak dari total uang yang pernah mereka rampok. Dan lagi-lagi, mereka malah berantem dan beradu pendapat. Nah, pada akhirnya, Dean membuat kesepakatan di mana jika mereka sudah merampok bank, maka Ariel akan ikut bersamanya dan mengakhiri semua perampokan mereka. Ariel awalnya tampak bingung, namun pada akhirnya, dia menyetujui kesepakatan Dean. Keesokan harinya, saat tengah merampok bank, Ariel lagi-lagi melakukan live streaming. Yah, Ariel ini memang bandal anaknya. Nah, saat perampokan dimulai, Kyle mulai mengancam semua pegawai di bank itu. Namun saat dicek, ternyata berangkas bank itu kosong. Kyle yang kesal pun langsung menembak pegawai bank itu.
Dean sudah memperingatkan Kyle untuk pergi dari bank itu secepat mungkin. Namun, tetap saja Kyle tidak menghiraukan peringatan dari Dean. Akhirnya, Kyle mau menurut dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengecek di luar. Dan ternyata, bank itu telah dikepung oleh banyak polisi. Kyle pun sadar bahwa Ariel melakukan live dan dia pun langsung melempar HP Ariel dan berniat menembaknya. Dean pun langsung dengan sigap balik menodong Kyle. Tiba-tiba saja, ada seorang sandera yang bangun. Sontak saja, Kyle dan pengawalnya pun mengejarnya dan berusaha menembaknya. Kesempatan ini pun lalu diambil oleh Ariel dan menembaki kedua pengawalnya Kyle hingga mati. Saat tengah baku tembak, ternyata Dean terkena peluru dari Kyle. Ariel pun langsung menghampiri Dean, dan di saat terakhirnya, yang diminta dari Ariel adalah bibir Ariel. Ariel pun mengucap kasihnya itu untuk terakhir kalinya sebelum Dean mati. Ariel pun bersembunyi, dan disinilah semua adegan di awal film tadi dimulai. Ariel digerebek oleh polisi dan dibawa keluar dari bank. Saat Ariel berada di luar bank, entah itu hanya khayalan atau benar adanya, tampak banyak orang yang berkerumunan untuk melihat Ariel. Kemungkinan kerumunan itu adalah fansnya Ariel. Ariel pun tersenyum senang dan film pun berakhir. Tamat. Nah, movie lovers, demikianlah alur cerita film Infamous. Film ini menceritakan bagaimana seseorang rela melakukan apapun demi terkenal. Nah, hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Tentunya hal ini sangat perlu dihindari karena dengan menjadi terkenal, tentunya akan lebih banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Sekian video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini, serta tunggu video spot movie selanjutnya. Terima kasih.